ibadah kita. Kita akan menyanyikan lagu Bapakku Datang Kepadamu. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu untuk menyembah dan memuji Engkau. Tuhan, hari ini kami akan mulai ibadah kami. Tuhan yang akan memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Dan juga Tuhan yang akan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah teman-teman, kita akan menyanyikan lagu Yesus di dalam rumahku dengan semangat ya dan penuh sukacita. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When
Sukacita, oh sukacita. Kalau orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus, pasti hatinya diubahkan. Dia akan memiliki sukacita, oh sukacita. Sebab itu hari ini cerita kita menjadikan Tuhan Yesus menjadi nomor satu. Nah, kalau mungkin hari-hari yang lalu ada yang bikin Tuhan Yesus jadi nomor 3, nomor 10 misalnya. Waduh, udah kebangetan ya. Hari ini kita akan melihat orang yang menomor satukan Tuhan Yesus. Ya, hari ini sebelum menjelaskannya, Om akan mengajak kita mengingat kepada seorang yang sangat kaya. Dia yang adalah hanya mempedulikan dirinya sendiri. Dia tidak mempedulikan bangsanya. Dia sangat kaya. Kemudian pekerjaannya adalah dia bekerja sebagai pemungut cukai. Wah, sudah ada yang bisa nebak ya. Siapa namanya? Wah, betul, namanya adalah Sakeus. Pekerjaannya adalah sebagai pemungut cukai. Dan kita tahu badannya pendek. Nah, Sakeus ini dia hanya senang dengan dirinya, senang dengan pekerjaannya, tidak mempedulikan imannya, kerohaniannya. Dia hanya senang dengan dirinya sendiri. Waduh, bangsanya sendiri tidak suka kepadanya karena dia bekerja kepada bangsa lain yang menjajah bangsanya. Nah, kita melihat dia rupanya sudah mendengar bahwa ada guru yang luar biasa, ada rabi yang luar biasa. Dia sudah mendengar keterkenalannya Tuhan Yesus, hebatnya Tuhan Yesus. Dan satu hari dia punya kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tetapi apakah mudah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus? Wah, ada yang menebak? Wah, ternyata betul dia tidak mudah untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Pertama hambatannya adalah orang banyak. Wah, dia seorang yang kaya, tentunya mungkin dia dihormati dan gak kepengen mungkin antri. Jadi karena Tuhan Yesus sosok yang luar biasa, penuh kuasa, penuh mujizat, banyak orang yang mengikuti dia, sehingga menghalangi Sakeus untuk bisa berjumpa langsung, mau berjabat tangan, mau ngobrol, itu membuat Sakeus terhalang. Nah, tapi apakah Sakeus berhenti? Ternyata dia tidak kenal menyerah. Wah, dia berusaha yang sangat luar biasa. Jadi kita melihat ketika ada penghalang membuat dia tidak bisa ketemu dengan Tuhan Yesus, Sakeus tidak pantang menyerah. Dia mengalahkan hambatan kesulitan. Dia berlari mendahului orang banyak. Setelah dia berlari mendahului orang banyak, tidak cukup di sana, ya karena badannya pendek. Wah, kalaupun lewat, wah mungkin dia tidak leluasa untuk melihat Tuhan Yesus. Sebab itu setelah dia berlari, dia naik ke sebuah pohon yang kita kenal dengan pohon ara. Dia naik. Nah, dan akhirnya karena lewat usaha yang hebat, usaha yang luar biasa, kerja keras, pantang menyerah, dia berjumpa dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesus melihat kerinduan setiap hati kita, melihat usaha setiap kita. Nah, sebab itu waktu Tuhan Yesus lewat, dia langsung tahu bahwa ada Sakeus sedang di atas pohon. Dan Tuhan Yesus berkata, "Sakeus, hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Wah, luar biasa. Kerinduan, hasrat Sakeus untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus terpenuhi. Kerinduannya yang luar biasa akhirnya terkabulkan, terjawab lewat jawaban Tuhan Yesus. Sehingga sukacita melimpah dalam hatinya. Tadinya dia kaya tapi mungkin sukacitanya gak sebesar ini.
sukacitanya luar biasa, dan dia pun akhirnya yang tadinya hanya memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan agamanya, tidak memikirkan bangsanya, kini dia bertobat dan dia juga berubah. Dia berkata, kalau ada yang selama ini aku tipu, ya, maka aku akan mengembalikannya 4 kali lipat. Nah, jadi kita lihat dari sikap daripada Zakeus. Dulu dia hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak peduli kepada orang lain. Kini berubah. Dia memikirkan imannya, dia memikirkan keselamatannya, dan dia menjadikan Tuhan Yesus menjadi nomor 1. Kalau dulu mungkin hartanya, karirnya, ya, walaupun itu membuat orang sengsara, dia tidak peduli. Kali ini tidak. Dia mulai mempedulikan imannya, dan juga dia peduli kepada teman-teman sebangsanya. Wah, dia siap untuk mengembalikan siapa yang pernah mengalami dicurangi oleh Zakeus. Nah, anak-anakku semua, anak Rabu Ceria, mungkin semua kita pasti rindu berjumpa dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus juru selamat, Tuhan Yesus penyembuh, Tuhan Yesus memberi sukacita, menjawab doa kita. Dan mungkin kita mengalami halangan, mungkin kita tergoda oleh ajakan teman, dan mungkin tergoda oleh keinginan kita sendiri. Mau kepengen Rabu Ceria, pas ini jam tayang film kartun apa, mungkin seperti itu, dan halangan-halangan yang lainnya. Wah, kalau kita ingat Zakeus, kita tidak mau menyerah. Kita mau kalahkan semua hambatan rintangan. Kita mau menjadikan Yesus Tuhan menjadi nomor 1 dalam hati kita, sehingga hati kita penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, dan berkat Tuhan melimpah atas hidup kita semua. Puji Tuhan, saya percaya semua anak-anakku kepengen seperti Zakeus, hatinya penuh dengan sukacita, melimpah dengan damai sejahtera, dan bukan hanya lagi peduli diri, tapi peduli imannya dan juga peduli kepada orang lain. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Kita berdoa tutup acara kita pada kesempatan ini. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami belajar hari ini menomorsatukan Tuhan dalam hidup kami. Kalau hari-hari yang lalu kami mungkin melupakan dan menjadikan Tuhan nomor yang ketiga atau keempat, hari ini kami mau Tuhan menomorsatukan Tuhan. Sebab Tuhanlah juru selamat kekasih jiwa kami, sehingga membuat hati kami penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai ketemu di acara Rabu Ceria berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.